Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Selamat datang di video presentasi kami. Beberapa waktu yang lalu, kita menyaksikan ada headline tentang selebriti dan pejabat yang menerima gelar akademis tinggi, seperti Raffi Ahmad yang mendapatkan gelar honoris causa dari sebuah kampus, dan Menteri Bahlil Lahadalia yang menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia. Namun di sisi lain, kita juga mendengar tentang lulusan SMK yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Ketiga berita tersebut membawa kita ke pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya tujuan dari pendidikan? Dan mengapa orang yang sudah hidup lebih dari sekedar cukup masih mengejar gelar akademik? Bersama rekan saya Ella Nurrahman dan saya Muhammad Rudi, dengan perspektif filosofi pendidikan, kita akan membahas topik ini. Kami berupaya memberikan sudut pandang yang lebih luas tentang apa yang seharusnya diharapkan dari pendidikan, termasuk perannya dalam pekerjaan dan kesejahteraan. Video ini dibuat sebagai bagian tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia di bawah bimbingan dosen pengampu Profesor Bahrudin Mustafa MA PhD. Materi yang kami bawakan berdasarkan buku yang ditulis oleh Richard Bailey yang berjudul The Philosophy of Education. Mari kita simak penjelasan dari Ibu Ella Nurrahman. What are we going to discuss? Yang akan kita bahas adalah sebuah bab yang ditulis oleh Roger Marples yang terdiri dari 4 topik utama, yaitu What's Education? And Must Educator Have an Aim? Knowledge for its own sake, Education for Work, dan Education for Well-being. So, what's education? Pembahasan mengenai apa itu pendidikan ini fokus pada pemikiran Richard Peters, salah seorang filsuf di bidang pendidikan, tentang apa itu tujuan dan hakikat pendidikan. Pertama, pendidikan sebagai sesuatu yang bernilai secara intrinsik. Peters berpendapat bahwa pendidikan secara logis berhubungan dengan segala sesuatu yang dianggap bernilai, bermanfaat, bahwa nilai pendidikan ada pada pendidikan itu sendiri, bukan dalam kegunaannya untuk hal lain seperti untuk pekerjaan. Pendidikan bukanlah sekedar alat bagi suatu tujuan untuk diangkat menjadi pegawai misalnya, tetapi sesuatu yang bernilai karena memupuk pengetahuan dan pemahaman dan pengembangan diri yang ditawarkan, bukan untuk produk yang dihasilkan. Lalu, apakah artinya berpendidikan? Pertama, memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai. Seseorang yang berpendidikan tidak hanya menghafal informasi, tapi mengembangkan kerangka berpikir konseptual dan pemahaman bagaimana informasi atau hal-hal itu saling berhubungan. Kedua, pengetahuan itu bersifat aktif, tidak pasif. Mereka menggunakan pengetahuannya untuk membentuk penampilan atau performa mereka dan berinteraksi dengan dunia lingkungan mereka secara bermakna. Ketiga, perspektif kognitif. Maknanya, orang yang terdidik memiliki pandangan yang luas dan saling terkait mengenai dunia ini. Selanjutnya, tujuan pendidik. Menurut Peters, pendidik harus fokus pada apa yang bernilai dalam proses pendidikan itu sendiri, daripada hanya memikirkan hasil eksternal, seperti keterampilan kerja atau lulus ujian. Pandangan ini bermakna bahwa aktivitas pendidik tidak seharusnya disetir oleh tujuan ekstrinsik, tapi oleh nilai-nilai yang melekat dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian, pendidikan tidak harus melayani tujuan-tujuan instrumental. Sekali lagi, Peters menekankan bahwa pendidikan tidak perlu memiliki manfaat praktis secara langsung dan segera
untuk menjadi bernilai. Tetapi kita mendidik orang hanya karena memang hal ini memiliki kebaikan dan bermanfaat untuk pengembangan dan pertumbuhan diri dan intelektual, serta memperkaya pandangannya terhadap dunia. Namun, pertanyaan mengenai nilai dan hakikat pendidikan ini juga muncul. Haruskah kita menerima definisi pendidikan menurut Peter Study? Bahwa pendidikan harus dilihat sebagai sesuatu yang menarik dan bernilai karena pengetahuan itu sendiri. Atau apakah ada tujuan yang lebih praktis yang perlu dipertimbangkan? Lalu, apakah yang dimaksud worthwhile atau bernilai di sini? Menentukan apa aktivitas yang benar-benar bernilai, bermanfaat, bisa subjektif dan tergantung pada perspektif individu, sosial, dan budayanya. Apa yang dianggap bernilai di suatu kelompok belum tentu sama bagi kelompok lain. Haruskah juga kurikulum fokus pada bentuk-bentuk intrinsik dari pengetahuan saja? Atau haruskah memasukkan aktivitas atau bidang studi yang kurang bernilai secara intrinsik namun memiliki nilai penting secara praktis? Topik selanjutnya adalah tentang pengetahuan untuk ilmu itu sendiri atau knowledge for its own sake. Pada bagian ini, fokus diskusi adalah tentang tujuan pendidikan pada pendidikan yang bersifat liberal atau bebas, atau liberal education, dan argumen tandingannya, yaitu pendidikan vokasi, atau vocational education. Liberal education and the development of mind. Peters dan Hurst menjunjung gagasan bahwa tujuan utama pendidikan haruslah pengembangan pemikiran atau pengetahuan untuk nilai kebaikan pengetahuan itu sendiri. Gagasan ini seringkali disebut sebagai liberal education, yang meyakini bahwa pendidikan harus fokus terhadap pengembangan intelektual dan rasional, tidak pada keterampilan praktis berorientasi kerja semata. Charles Bailey menambahkan bahwa pendidikan harus membantu siswa keluar dari lingkungan terdekatnya, membebaskan mereka dari here and now, dan melibatkan mereka dalam pemikiran-pemikiran yang fundamental dan luas yang mendorong pemikiran rasional. Hurst, Philosophy of Education. Filsafat pendidikan dalam gagasan Hurst bahwa ilmu pengetahuan bisa dikategorikan ke dalam 7 bentuk yang berbeda: matematika, ilmu fisika, sosiologi, sastra, seni, moral, agama, dan filsafat. Namun, Hurst tidak menyamakan bidang ilmu pengetahuan tadi dengan mata pelajaran di sekolah. Selain itu, dia juga mendukung ide tentang liberal education, bahwa menuntut ilmu adalah mengembangkan pikiran dalam artian yang paling mendasar. Namun, ada kritik terhadap pemikiran ini, bahwa pengetahuan teoritis itu kurang penting dibanding mengetahui bagaimana mengerjakan sesuatu secara langsung yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan tentang belajar demi pengetahuan itu sendiri seringkali ditampilkan sebagai tujuan utama pendidikan. Namun, hal ini membuka pertanyaan yang lebih kompleks. Ilmu pengetahuan yang mana yang harus ditekankan di sekolah? Apakah mata pelajaran seperti filsafat dan seni yang lebih bersifat reflektif dibanding mata pelajaran vokasi dan teknik? Di antara kritik dan argumen lawan dari pemikiran Peters dan Hurst adalah apakah pengetahuan satu-satunya yang berharga dalam pendidikan? Pendidikan yang menyeluruh harus juga mempertimbangkan aspek-aspek emosional, fisikal, dan praktis dari seseorang. Kritik berikutnya adalah tentang isu elitisme dan liberal education. Jika kita hanya berfokus pada pencarian intelektual, beresiko mengasingkan mereka yang tidak unggul dalam bidang ilmu pengetahuan tersebut. Kekhawatirannya adalah sistem pendidikan seperti itu bisa menjadi bersifat eksklusif atau elitis. Sebagai penutup pembahasan mengenai apa itu pendidikan, tujuan dan hakikatnya, serta pemikiran Peters dan Hurst tentang filsafat pendidikan,
adalah perbandingan antara pendidikan liberal dan vokasi. Pendidikan liberal fokus pada pengembangan intelektual, wawasan luas, dan memupuk pemikiran untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Sedangkan pendidikan vokasional memprioritaskan keterampilan praktis dan pelatihan yang mempersiapkan siswa untuk karir atau tugas tertentu di kehidupan sehari-hari. Terakhir, di abad 21 ini, pendidikan perlu menyeimbangkan antara kepentingan intelektual dan praktis. Sekolah harus bertujuan untuk mendidik manusia secara utuh dalam hal intelektualitas, emosional, dan praktis, serta menawarkan pandangan yang inklusif mengenai apa yang relevan dalam pendidikan. Sekarang kita memasuki ke bagian ketiga dari buku atau chapter ini, yaitu tentang Education for Work. Ya, tidak dipungkiri lagi, banyak orang melihat pendidikan sebagai sarana untuk memperoleh kualifikasi yang nantinya bisa digunakan sebagai paspor untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Dalam hal ini, pekerjaan yang baik sering diukur dari segi finansial, dengan asumsi bahwa pendapatan tinggi dapat memberikan kebahagiaan melalui kepemilikan materi. Namun, asumsi ini seringkali dipertanyakan. Apakah memiliki banyak materi benar-benar akan membuat seseorang bahagia? Pandangan ini terbatas, karena pendidikan seharusnya bukan sekedar persiapan untuk dunia kerja, melainkan juga sebagai bekal pengetahuan dan keterampilan yang lebih dalam. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa pelatihan kejuruan bisa menjadi solusi bagi sebagian orang atau sebagian siswa, mengarahkannya terlalu dini pada jalur tertentu seperti pemisahan antara siswa akademik dan siswa vokasional memiliki risiko tersendiri. Pembagian ini tidak hanya cenderung manipulatif, tetapi juga membatasi perkembangan dan eksplorasi minat siswa yang belum matang dalam membuat pilihan yang rasional. Sebaiknya, pendidikan perlu dilihat secara lebih liberal, dengan tujuan membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan membuat pilihan yang sesuai dengan potensi dan minat mereka. Hal ini membentuk mereka menjadi bertanggung jawab terhadap pilihan yang diambil dan siap dengan segala konsekuensi yang mungkin timbul. Sekarang kita sudah memasuki ke bagian terakhir, yaitu bagian keempat yang bertemakan Education for Well-being. Di dalam Education for Well-being, salah satunya memuat bagian tentang well-being and happiness. Kita akan membahas konsep kesejahteraan dalam pendidikan yang tidak bisa diukur hanya dari kebahagiaan semata. Kebahagiaan sering dianggap sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Namun, pandangan ini tentu saja sangat sempit. Filosof seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill melihat hidup yang baik sebagai hidup yang bahagia. Namun, kebahagiaan saja tidak menjamin kesejahteraan seseorang. Dalam pendidikan, guru juga harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang siswa, bukan hanya fokus pada hal-hal yang membuat mereka senang sesaat. Selain kebahagiaan, ada pendekatan lain untuk memenuhi kesejahteraan, yaitu melalui pemenuhan keinginan atau desire satisfaction. Namun, bukan berarti semua keinginan harus dipenuhi. Pemenuhan keinginan haruslah berdasarkan pada pilihan yang bijaksana. Dalam hal ini, pendidikan memainkan peran penting untuk membimbing siswa mengenali keinginan yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
Seorang filosof, yaitu White, menyebutnya sebagai post-reflective desire satisfaction, di mana siswa belajar menilai nilai dari keinginan mereka dengan refleksi yang mendalam. Ini bertujuan agar siswa tidak sekedar memilih secara sembarangan, tetapi benar-benar memahami dampak jangka panjang dari pilihan tersebut. Sebagai contoh, keputusan seorang laki-laki atau bisa disebut seorang ayah yang merokok. Sesaat dia memenuhi keinginan untuk menghilangkan rasa kantuk atau suntuk. Tapi akhirnya ia akan menderita berkepanjangan selama usia senja ketika di usia senja ia mendapatkan sakit paru-paru. Sekarang kita sudah berada di bagian paling akhir dari Education for Well-being, di mana education and well-being beyond desire satisfaction. Konsep kesejahteraan dalam pendidikan lebih dari sekedar kebahagiaan atau pemenuhan keinginan. Pendidikan juga harus menekankan pentingnya kemandirian, pemahaman emosi, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Pendidikan yang baik seharusnya mendukung otonomi pribadi siswa dan mengembangkan empati sosial, sehingga mereka bisa memahami bahwa kesejahteraan mereka terkait dengan kesejahteraan orang lain. Misalnya, kemampuan untuk membangun hubungan baik dan rasa saling menghormati tidak hanya mendukung kesejahteraan pribadi, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih peduli dan saling menghargai. Kembali pada pemberitaan di mana banyak lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan atau belum bisa mendapatkan kesempatan berwirausaha. Bisa jadi karena keputusan untuk mengambil jurusan SMK tertentu belum didasari pada keinginan atau rencana jangka panjang. Setelah memutuskan bersekolah di jurusan tertentu, dia belakangan menyadari jurusan yang dia jalani kurang sesuai atau tidak bisa membuatnya bahagia, baik saat itu maupun di masa yang akan datang. Selanjutnya, terkait selebritis dan pejabat yang meraih gelar akademik tinggi, tentu saja tujuannya bukan untuk mendapatkan sekedar pekerjaan, melainkan well-being atau kesejahteraan di luar materialistis menjadi tujuan utamanya. Mungkin kepuasan tersendiri memiliki gelar akademik tinggi membuat mereka merasa lebih bahagia. Pada akhirnya, kita akan kembali bertanya, sebagai simpulan dari video presentasi ini tentang what is education for? Jawabnya ialah tujuan pendidikan harus mencakup lebih dari sekedar mempersiapkan siswa untuk masuk ke dunia kerja. Pendidikan yang ideal harus mengajarkan siswa untuk memahami pentingnya nilai-nilai moral, otonomi, dan kemampuan berpikir kritis yang semuanya sangat penting untuk kesejahteraan bersama dan membangun karakter manusia yang seutuhnya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Hatur nuhun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.